Selamat pagi anak-anak. Baik, pagi ini kalian bertemu dengan ibu. Kita akan belajar bersama, yaitu mata pelajaran matematika untuk anak-anakku yang kelas 5. Oke, baiklah anak-anak. Dalam pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini, kita masuk pada bab 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa, mohon tuntunan bimbingannya, sehingga kita belajar pada hari ini boleh dalam penyertaan dan kita boleh fokus dalam belajarnya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini ada banyak sekali, ada 8. Pertama, setelah kita belajar materi-materi di bab 1, diharapkan anak-anakku nanti mampu menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa. Kedua, anak-anakku mampu menentukan hasil penjumlahan pecahan campuran. Ketiga, anak-anakku mampu menentukan hasil penjumlahan pecahan desimal. Keempat, anak-anakku mampu menentukan hasil pengurangan pecahan biasa. Kelima, anak-anakku mampu menentukan hasil pengurangan pecahan campuran. Keenam, anak-anakku mampu menentukan hasil pengurangan pecahan desimal. Ketujuh, anak-anakku mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita di bab 1, yaitu diharapkan kalian anak-anakku bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Baik anak-anakku, kita masuk pada materi, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kali ini kita masuknya pada pecahan biasa. Sebelum kita masuk pecahan biasa, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan pecahan. Bilangan pecahan ialah sebuah bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut dalam bentuk bilangan pecahan. Pembilang dibaca lebih dahulu, baru disusul bilangan penyebutnya. Nah, ketika menyebutkan sebuah bilangan pecahan, antara pembilang dan penyebut juga harus disisipkan dengan kata per. Misalnya saja untuk bilangan pecahan 1/4. Nah, angka 1 di sini yang paling atas. Yang paling atas ini disebut sebagai pembilang, dan 4 yang paling bawah disebut sebagai penyebut. Nah, jenis-jenis pecahan yang akan kita pelajari di bab 1 ini ada 3. Pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3, 2/3, dan 1/10. Adapun penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa atau pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, secara umum
penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan itu bernilai sama. Oke. Sekarang kita ikuti langkah-langkahnya. Kita mulai dari yang menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut sama. Nah, untuk yang berpenyebut sama ini sangat mudah. Ibu yakin anak-anakku sekalian pasti bisa dan mampu untuk menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut sama, karena matematika itu adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan. Coba deh, nanti anak-anakku pasti akan menyukai matematika. Nah, untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, kita nanti cukup menjumlahkan angka yang ada di bagian atasnya saja, atau tadi yang sudah di awal tadi disebut sebagai pembilang. Yang bagian atas ini adalah pembilang. Oke, contohnya seperti berikut. Kita mulai latihan. Perhatikan di layarnya. Di sini ada pecahan 1/2 ditambah 3/2. Tadi kalau sudah penyebutnya sama, yang bagian bawah ini penyebut ya, penyebutnya sama, artinya yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja, yang bagian atas saja. Sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 3 adalah 4. Bagian bawahnya pembilangnya cukup dipindahkan saja. Oke, jadi pecahan 1/2 ditambah 3/2 itu sama dengan 4/2. Mudah kan? Oke, kita lanjut kembali. Bagaimana, Bu, apabila penyebutnya itu tidak sama? Ini sekarang perhatikan. Apabila penyebutnya tidak sama atau berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, hal ini karena bilangan pecahan itu tidak bisa dijumlahkan secara langsung bila penyebutnya atau nilainya berbeda. Kita simak kembali, anak-anakku simak penjelasan ibu dan contohnya. Ini ada pecahan 1/5. 1/5 ditambah 2/3. Oke, untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama, cara penyelesaiannya kita kali silang. Jadi kita kali silang. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3, 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, untuk penyebutnya kita udah dapat. Sekarang untuk pembilangnya kita sudah dapat. Sekarang penyebutnya. Untuk penyebutnya ini dari mana sih angka 15? Yaitu hasil dari 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita hanya menjumlahkan yang di atasnya saja. 3 ditambah 10 sama dengan 13. Nah, penyebutnya tinggal dipindahkan. Jadi 1/5 ditambah 2/3 itu sama dengan 13/15. Oke, mudah banget ya anak-anakku. Kalian pasti bisa. Selanjutnya kita masuk pada pengurangan pecahan biasa. Nah, untuk pengurangan bilangan pecahan sama saja dengan kita mengerjakan tadi pada penjumlahan. Apabila penyebutnya sudah sama, maka kita hanya mengurangkan angka yang bagian atasnya saja, yaitu sebagai pembilang. Contohnya ya, 5/7 dikurang 2/7 sama dengan, karena 7-nya sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 5/7 dikurang 2/7 sama dengan 3/7. Mudah. Oke, untuk penyebut yang berbeda juga sama. Tinggal nanti kita kali silang. Contohnya, untuk pecahan 8/3 dikurang 3/2 sama dengan, kita kalikan silang,
8 kali 2 sama dengan 16. Oke, 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk penyebutnya itu hasil dari 3 kali 2 sama dengan 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka ini yang kita kerjakan adalah mengurang yang paling atas. Jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. Jadi 6-nya dipindahkan, tinggal dipindahkan saja. Jadi 8/3 dikurang 3/2 itu sama dengan 7/6. Oke, mudah sekali anak-anakku. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, anak-anakku bisa membuka buku LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, atau yang sebelumnya kita namakan LKS, atau buku yang sudah kalian miliki. Nah, di halaman 4 sampai halaman 9. Nah, untuk pengurangannya itu ada di halaman 12. Nah, untuk pertanyaan langsung nanti kalian kalau belum paham, kalian bisa tanyakan langsung di Google Classroom-nya atau melalui WA grup maupun WA pribadi Ibu. Nah, untuk latihan soal kita hari ini, kita akan latihan. Oke, kita latihan. Untuk latihannya di sini ada soal 3/10 ditambah 5/10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita akan menjumlahkan yang paling atas saja ya anak-anak. Jadi 3 ditambah 5 berapa? Sama dengan 8. Oke, 10-nya tinggal kita pindahkan saja 10. Oke, mudah. Soal pertama udah selesai. Untuk soal kedua, sekarang penjumlahan 2/7 ditambah 2/3. Oke, kita kali silang. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sekarang 2 dikali 7 sama dengan berapa anak-anakku? 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 7 sama dengan berapa? 14. Oke. Lalu kita kalikan juga. 7 dikali 3 sama dengan 21. Oke, di sini juga 21. Sekarang karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 14 sama dengan berapa? 20. 20. 20. Nah, selanjutnya untuk penyebutnya tinggal kita pindahkan 21. Oke, sampai di situ sangat mudah. Nah, untuk pengurangannya sama dari latihan kita tadi, penjelasan di awal. Sekarang ada 7/5 dikurang 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 7 dikurang 2 sama dengan berapa anak-anak? Oke, 5. Sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita pindahkan saja. Jadi 7/5 dikurang 2/5 sama dengan 5/5. Nah, selanjutnya ini bisa disederhanakan lagi anak-anakku, bisa. Ini juga bisa disederhanakan. Oke, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan soal nomor 4 untuk latihannya. 3/4 dikurang 2/6 itu sama dengan bukan sama dengan
3/4 dikurang 2/6 itu kita kali silang. 3 dikali 6 itu sama dengan berapa anak-anakku? 3 kali 6 berapa? 18. Sekarang 2 dikali 4 sama dengan 8. Sekarang untuk penyebutnya kita kalikan juga. 4 dikali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Kita pindahkan sini juga 24. Nah, karena sudah sama, kita tinggal mengurangkan yang paling atas saja. 18 dikurang 8 itu sama dengan 10. Untuk penyebutnya kita pindahkan saja 24. Nah, ini bisa disederhanakan lagi anak-anak. Kita coba copy. Nah, untuk mensederhanakan itu oke, kita bisa sederhanakan lagi 10/24 ini dengan cara dibagi dengan 2. 10 bagi 2 itu sama dengan 5, dan 24 bagi 2 adalah 12. Oke, Ibu hanya menjelaskan pertemuan kali ini dengan cara perkalian silang. Sebenarnya ada lagi cara yang lain, yaitu dengan cara KPK. Nah, kita lanjut saja anak-anakku, itu tentang latihan soalnya. Jadi apabila yang belum paham silahkan ditanyakan di Google Classroom-nya atau melalui chat pribadi Ibu. Sekarang kita masuk pada tugas kalian. Untuk tugas kalian ini untuk tugas kalian silakan nanti dicatat, boleh dicatat, atau nanti Ibu bisa share juga ini di Google Classroom-nya. Ada 5 soal. Nah, ini kalian jawab di Google Classroom-nya. Langsung dikirim jawabannya di Google Classroom-nya juga. Nah, di Google Classroom-nya juga. Nah, untuk tugas disalin pada buku tulis. Jawaban dikirim melalui Google Classroom atau WA Group atau maupun WA pribadi Ibu. Nah, tugas paling lambat dikumpul pada hari Rabu minggu depan. Oke, itu anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kebersamaan anak-anakku dalam pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Selamat pagi.